Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan CSLG Official dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Sahabat CSLG Official, kita kedatangan tamu kehormatan bernama Bung Andika Handrawartyo, SH, MH, CLA, CLI, CRA. Panjang sekali gelar beliau ini, tetapi basic beliau adalah penggiat tenaga kerja atau perburuhan. Dan kali ini kita akan membincangkan tema khusus terkait dengan dampak pandemi COVID terhadap pekerja, tenaga kerja, buruh, dan juga pelaku usaha, pengusahanya. Jadi kita biar balance, sebenarnya seberapa mempengaruhikah pandemi COVID ini terhadap kehidupan sosial teman-teman buruh dan juga pelaku usaha. Dan bagaimana kemudian pemerintah mengambil policy-policy agar usaha juga bisa tetap jalan dan tenaga kerja juga tidak di PHK sehingga kemudian kehidupan sosial kita berlangsung dengan baik. Sebelum saya menyapa Bung Andika, saya ingatkan teman-teman sahabat CSLG semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semua jaringan media sosial teman-teman semuanya agar tayangan ini bisa dilihat, bisa didengar, disimak oleh teman-teman yang lain dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum Bung Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Andika jauh-jauh datang dari Surabaya. Datang sampai sini kapan, Mas? Bung? Semalam. Semalam ini khusus untuk bergabung dengan teman-teman sahabat CSLG Official. Ya. Bung Andika boleh cerita pengalaman dulu, mungkin kurikulum vitae-nya barangkali perlu kenalan lebih dekat dengan sahabat CSLG Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nggak gini, kalau kurikulum vitae sih nggak ada yang bisa dibanggakan banget. Tapi pada dasarnya basic saya memang pekerja asli. Jadi 2002 saya bekerja di perusahaan. Sebuah perusahaan saya coba operator. Setelah itu 2003 udah kenal serikat. 2006 jadi pengurus. Saya harus berpikir ulang nih, apa yang harus saya kembangkan dalam diri. Akhirnya dari tahun 2006 basic saya orang teknik, masuklah di hukum. Dari situ berjalanlah sampai hari ini. Jadi tersesat di jalan yang saya nikmati akhirnya. Karena posisi sebenarnya saya lulusannya STM, SMK. Setelah itu pernah kuliah teknik juga. Karena pergerakan-pergerakan itu butuh pemikiran-pemikiran bahasa-bahasa hukum. Orang teknik kalau ngomong hukum kan cenderung kami tidak paham banget, haruslah kuliah lagi. Termotivasi, terus 2014 mengenal dunia berbeda, yaitu ada kepailitan. Beberapa perusahaan dipilotkan oleh putusan pengadilan. Setelah itu tahun 2018 memutuskan untuk masuk di dunia kurator. Target saya di kurator itu bukan karena ingin seperti yang lainnya, tapi bagaimana mencerdaskan hak pekerja terkait itu bagaimana si pilot itu seperti apa dan bagaimana mekanismenya. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika perusahaan itu pilot ataupun tutup, para pekerja yang nggak ada basic ilmunya kayak saya dahulu, maka kita akan tertinggal. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan hak seseorang sedangkan kita nggak tahu bagaimana hak itu harus didapatkan, itu aja. Oke, sahabat CSLG Official sudah begitu dalam, dan ini Bung Andika ini contoh cara pendidikan yang learning by doing. Jadi Bung Andika ini pertama lulusan teknik, kemudian masuk menjadi tenaga kerja, melihat situasi ketenaga kerjaan, kemudian Bung Andika tertarik untuk belajar hukum karena untuk membela kaum tenaga kerja, akhirnya mendapatkan gelar SH, bahkan magister hukum. Nah, selain itu kemudian perkembangannya ternyata ada kepailitan, ada
legal auditor, dan beliau ini sekarang sahabat Jajaki Official auditor hukum dan juga kurator. Siap. Likuidator juga. Likuidator juga. Jadi tuntas dalam ilmu hukum, profesi hukum sudah disandang semua oleh Bung Andika ini. Alhamdulillah. Semoga pijakannya tetap membela untuk teman-teman buruh ya, bukan pindah menjadi kurator yang memang membela kepentingan-kepentingan pelaku usahanya. Siap. Oke, Bung Andika, COVID ini dinyatakan Presiden kan bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2020. Sekarang sudah hampir 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Pas lah kalau di Maret, tapi waktu itu akhir bulan Presiden menyatakannya. Dan kita juga sudah membicarakan dampak COVID terhadap buruh di beberapa waktu yang lalu. Tetapi tentu akan lebih tuntas kalau bersama Bung Andika ini kita bahas dulu. Yep. Sebenarnya dampak COVID terhadap tenaga kerja semacam apa ini, Mas? Di lapangan ya? Kalau kita ngomong real di lapangan, jadi dengan munculnya peraturan kebijakan regulasi pemerintah yang menyatakan bahwa COVID ini adalah bencana nasional non alam. Ini menjadi tanda kutip beberapa pengusaha yang sifatnya sedikit nakal menggunakan momentum itu untuk mem-PHK. Kenapa? Dengan menyatakan ini force majeure karena kondisi bencana nasional non alam, maka nilai pesangonnya akan turun, tidak sesuai dengan semestinya. Diperparah lagi dengan ketentuan PP 35 terkait PHK dari turunan cipta kerja, di mana nilainya sangat turun sekali. Sehingga digunakan kesempatan itu. Sebentar Mas, Bung Andika, tadi ada kebijakan pemerintah ini pandemi dinyatakan sebagai bencana darurat non alam ya. Darurat non alam itu kemudian ditafsirkan oleh para pelaku usaha sebagai force majeure ya, sehingga kemudian menjadi argumentasi para pelaku usaha, pengusaha mengurangi tenaga kerja di perusahaan-perusahaannya. Benar. Nah gitu ya, itu satu poin. Kemudian oleh karena kemudian terjadi pengurangan, maka kemudian mereka tidak bekerja lagi di PHK gitu. Benar. Ya, di PHK, dan PHK ini karena itu situasinya force majeure, maka hak-hak buruh tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sebelum terjadi PHK pada umumnya ya. Ditambah lagi tadi terakhir apa Mas? Dengan adanya peraturan turunan cipta kerja, yang dimana nilainya kalau kita ngomong dengan Undang-Undang 13 sangat beda jauh. Turun lagi. Jadi kalau ngomong di cipta kerja ini ada klasifikasi terkait PHK. Bisa dibandingkan Bung, kalau saya misalnya gaji saya 5 juta, kemudian take home pay saya di perusahaan itu 5 juta. Sebelum pandemi itu masa kerja saya taruhlah 5 tahun gitu ya. Sebelum COVID dengan kebijakan force majeure dan seterusnya turunan PP 35 tadi itu, kalau saya di PHK kira-kira saya dapat berapa? Kalau seperti itu kita ngomong ada hitungan pengalinya sebenarnya. Kalau kita ngomong di Undang-Undang 13 sama di Undang-Undang Cipta Kerja pun ada turunannya. Itu ada sistem pengaliannya. Berapa tahun dia kerja ada pengaliannya. Di situ yang berubah. Kalau ada yang dilama 1 kali ketentuan, sekarang ini bisa 0,5 kali ketentuan. Belum lagi 15% yang dulu sama kawan-kawan sebagai pengali akhir, karena itu adalah hak untuk pengganti tunjangan rumah dan lain-lain, itu menjadi hilang. Ini kan banyak yang hilang sekali. Jadi kalau di kuantifisir tadi dapatnya berapa? 5 juta 5 tahun kira-kira aja lah. Kalau kita penghitungan 5 tahun mungkin nggak terlalu nampak lah. Tapi kalau bagaimana pekerja yang sudah 20 tahun, 25 tahun, itu yang sangat nampak sekali. Sehingga kita ngomong persentasenya kehilangannya dia sampai 60%. Kehilangan hak yang seharusnya diterima itu kalau PHK sebelum dan setelah pandemi ini. Kalau ini sama-sama dengan alasannya adalah ketika perusahaan tutup karena force majeure toh. Itu bisa sampai kehilangan 60%-an. Dari hak yang seharusnya diterima. Apalagi kan gini. Jadi kawan-kawan pekerja itu kalau kita ngomong pengusaha itu juga kita ngomong hari ini jangankan kita untuk makan kan pekerja. Di sisi lain ketika pemerintah mengatakan regulasi ini yang nilainya sudah minim, apakah pengusaha mau bayar segitu? Biasanya tawarkan pada pekerja, pasti dibawanya lagi. Ketingkat ketahanan pekerja, di mana
istri di rumah sudah nggak kerja, anak punya anak gitu, penawaran di bawah normatif bagi mereka ada beberapa kawan diterima lah walaupun di bawah normatif yang ada, berdasarkan hanya kesepakatan perusahaan. Sebab apa? Jika nggak diterima maka proses ini masuk ke ranah hubungan industrial 2004 PHI, jangka waktunya kan panjang. Ketahanan mereka untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk bisa membayar hutang ini yang menjadi pengaruh. Jadi mau nggak mau kadang di bawah normatif pun fakta di lapangan itu diterima oleh pekerja. Uang pesangonnya itu? Iya, pemahaman normatifnya ketemu dengan penghitungan cipta kerja nih, udah cipta kerja PP 35 dan kondisi force majeure ketemu 15 juta lah gitu. Perusahaan ngomong dia nggak mampu nih, ada perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Pekerja berhitung jika dia tetap melawan dan ingin sesuai dengan hitungan undang-undang regulasi undang-undang, maka dia harus bipartit dulu, harus mediasi dulu, harus putusan PHI. PHI pun masih bisa dikasasi, ada upaya kan dari perusahaan juga. Di situ makan waktu yang kalau kita ngomong normatif undang-undangnya sebenarnya cepat. Putusan pertama 60 hari, kedua 50 hari, tapi faktanya putusan kasasi bisa 1,5 tahun baru turun. Ini yang ketahanan kawan-kawan berhitung nih. Kalau nggak dapat uang sekarang, daripada ngikutin proses peradilan yang panjang, mendingan tawaran dari tadi 15 tadi ditawar 12 atau 10 mereka akan terima. Jadi kan sudah berkurang dengan hal-hal yang sifatnya regulasi terkait mendapatkan hak ini panjang. Mereka kan menerima apa yang di bawah normatif. Bung Andika kan mendampingi teman-teman buruh ya dalam konteks PHK dan seterusnya. Pasca di PHK buruh-buruh ini terus bagaimana pencarian kerja? Kalau PHK ini terjadi pada tenaga kerja yang produktif di bawah usia 30 tahun, mungkin mereka masih bisa kerja. Misalnya dapat pekerjaan lah. Tapi bagaimana ketika di atas 35 tahun usianya? Jarang loh ada perusahaan sekarang menerima tenaga kerja yang usia 35 tahun ke atas. Betul. Sehingga posisi nanti yang paling parah adalah mereka yang masih punya usia produktif tapi adalah di usia 35 tahun ke atas, ter-PHK mereka. Padahal usia 35 tahun ke atas ada sudah bentuk keluarga pasti. Sudah punya anak kecil. Beda dengan 30 tahun ke bawah. Ini yang jadi masalah. Ketika terjadi PHK seperti itu, mereka juga akan kebingungan mencari kerja lagi. Bung Andika, ada nggak kuantitas berapa yang di PHK? Mungkin karena Bung Andika ini di Surabaya lah, mungkin contoh Surabaya gitu, berapa buruh yang di PHK, kemudian kira-kira yang bisa survive untuk membuka lapangan usaha baru, atau yang bisa mencari pekerjaan baru. Karena saya membayangkan ini terjadi pengangguran masif, bisa-bisa menjadi pengangguran massal yang itu kan rentan terhadap kehidupan sosial bernegara ini. Iya, makanya ini dengan munculnya undang-undang cipta kerja kan pemerintah kan berharap ini menciptakan pekerjaan. Tapi fakta di lapangan undang-undang ini dengan nilai yang turun banget itu menjadikan bukan menciptakan pekerjaan, menciptakan pengangguran. Logikanya begini, ketika orang ter-PHK, jumlah PHK ini kan harus terserap terhadap lapangan usaha. Sedangkan lapangan usaha di Indonesia sekarang ini kalau kita ngomong tidak ada penambahan secara signifikan. Kalau kita di daerah Jawa Timur lah, bukannya Jawa Timur, Jawa Barat juga. Hampir semua perusahaan berdiri baru kan tidak ada. Padat karya misalnya yang dengan didengungkan pemerintah kan program padat karya yang bisa melibatkan banyak tenaga kerja. Kalau hari ini kita ngomong padat karya, dulu sektor padat karya adalah pada sektor tekstil, sandang kulit, dan rokok, tembakau, makanan minuman. Di sektor itu sendiri sekarang pengusaha akan berhitung lebih banyak pengusaha sekarang berubah padat karya menjadi padat modal. Karena efisiensinya begini, ketika dari satu orang ini bisa melinting rokok 1.000 per hari, menggunakan mesin ternyata dia bisa menggunakan 5.000 linting rokok. Di situ kan berbeda. Efisiensi tenaga kerja ya. Jadi kalau terjadi PHK secara masif, hari ini terjadi PHK secara masif dan kondisi di masyarakat sendiri tidak bisa mencari lapangan pekerjaan lagi, pengangguran terjadi banyak, maka
Berdampaknya pada mana nih? Berdampak pada pemerintah juga. Karena daya beli masyarakat akan semakin menurun. Betul. Kalau daya beli masyarakat semakin menurun juga dampak pada sektor para pengusahanya. Iya. Kenapa kita lihat hari ini beberapa perusahaan tekstil dan lain-lain tutup di Indonesia? Karena memang daya belinya juga Iya. turun. Tapi selain itu juga kebijakan pemerintah regulasi, kita ngomong COVID nih. COVID sebenarnya kan harus ada regulasi pemerintah juga untuk melindungi para pengusaha, bukannya pekerja dong. Iya, iya. Mungkin kita nanti bicara Ya. ke arah kebijakan pemerintah, Bung Andika. Tapi saya tadi lebih banyak menanyakan Ya. dampak COVID terhadap tenaga kerja ya. ya. PHK terjadi massal, kemudian terjadi pengangguran yang cukup banyak, yang korelasinya menurunkan daya beli masyarakat, dan konsekuensinya yang lebih lanjut adalah konsumsi terhadap kebutuhan-kebutuhan ini juga menurun. Akhirnya kemudian perusahaan juga dirugikan dalam siklus itu ya. Iya, juga gini. Kalau aku boleh ngomong salah satu aturan terbaru nih terkait BPJS Kesehatan. Ini dampaknya juga akan sangat signifikan. Ketika para pekerja ini ter-PHK. Sebelum ter-PHK, BPJS ini masih dibayar oleh perusahaan. Oke. Ada mereka dapat bulanan juga nih. Sekarang persentase perusahaan bayar berapa, pekerja bayar berapa. Clear. Ya. Tapi sisi lain ketika sudah ter-PHK, mereka tidak ada kemampuan bayar BPJS. Mereka dipaksakan untuk ikut BPJS mandiri. Kemampuan bayar tidak ada. Regulasi terbaru adalah para mantan pekerja buruh ini, mereka harus punya BPJS Kesehatan untuk bisa ngurus KTP, ngurus itu semua orang kayaknya diwajibkan punya itu. Ini kan menjadi gini, masifnya kenapa tidak ada pendapatan tapi diwajibkan ikut BPJS Kesehatan untuk ngurusi administrasinya. Sedangkan mereka butuh nih. Kadang mereka ketika nggak bisa jadi pekerja perusahaan, rata-rata mereka kan ikut di online, driver online kan. Driver online butuh perpanjangan SIM-nya. Ketika ngomong butuh SIM-nya, dibutuhkan BPJS belum bayar. Terus nggak bisa keluar dong SIM-nya? Nggak bisa keluar SIM-nya. Makanya ketika ngomong, seharusnya pemerintah menciptakan regulasi terkait dampak-dampak tersebut itu saling berkesinambungan. Jangan berdiri sendiri-sendiri. Iya. Jadi dampaknya dilihat nih BPJS Kesehatan yang implikasinya terhadap semua administrasi, ternyata berimplementasi juga di sini. Ada efeknya di tenaga kerja juga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah nggak dapat pendapatan. Sudah di PHK, masih diperas juga untuk bayar iuran. Bener. Diperas ya? Bener lah. Oh bener ya, nggak apa-apa. Oke. Karena gini, Bung. Kalau kita ngomong sih bukan konteksnya, kalau kata peras kan terlalu vulgar. Oh iya. Dipaksakan untuk membayar iuran yang dimana dia tidak mau bayar. Itu lebih, kalau dikorelasikan dengan HAM nggak boleh lagi tuh. Pastilah. Kalau dipaksakannya kan. Ya oke. Bung. Tetapi kan kita juga tidak bisa melihat dari kacamata tenaga kerja aja, dari buruh saja. Faktanya kan kemudian kita juga perlu berempati, bersimpati kepada teman-teman pelaku usaha, pengusaha yang seharusnya kan bisa bersinergi, saling menguntungkan antara pengusaha dengan buruh ya kan. Dalam dampak pandemi ini kan mereka juga usahanya juga tidak begitu lancar. Ini apa kalau bagi pengusaha dampaknya gimana COVID ini? Karena sangat sekali, jadi pengusaha kemarin ketika COVID pertama kali, impor ekspor pun menjadi sangat sulit. Daya beli masyarakat menjadi turun, apalagi dengan dibatasinya beberapa tempat usaha. Kita ngomong di sektor pariwisata terutama. Betul, iya. Kita ngomong sektor pariwisata terdampak banget, hotel-hotel kapasitas dikurangin, terus mal-mal harus tutup. Di situ kan para pengusaha ini juga ada dampak pada pengusaha yang lain. Kita ngomong mal ditutup pun dampaknya pada mana, yang pengusaha tekstil. Jadi harus ada regulasi yang berkesinambungan di mana seharusnya pemerintah, bukan hanya kayak kemarin kan ada stimulus yang untuk para pengusaha, tapi stimulus perbankan. Perbankan. Stimulus ini kan stimulus bagi kacamata hemat saya secara pribadi melihat ini stimulus yang sifatnya enggak benar-benar pure pemerintah ingin bantu. Faktanya hutangnya tetap ada dan bunganya itu tetap berjalan.
Kadang ada perbankan swasta nih, Jadi cuma penundaan, penundaan membayar utang ya, iya. tapi hitung-hitungannya tetap jalan. Oke, itu. Kedua, supaya ada kerjasama baik antara pekerja dengan pemerintah dan sektor usaha, dan pengusaha tidak memandang pekerja sebagai cost flow-nya, pengeluaran terbesarnya, harus dilihat dulu nih satu persatu. Pajak hari ini dinaikkan lagi untuk sektor usaha. Ya, seharusnya kan jangan dong. Kalau ini ngomong bencana nasional non alam, para pengusaha ini diberi kebebasan pajak. Mas, saya bisa sharing ini Mas. Kemarin saya baru dari Batam. Saya tanya-tanya di sana. Dulu katanya ramai banget ya dikunjungi oleh teman-teman kita yang dari Johor, dari Singapura belajar di situ. Dan UMKM banyak waktu sebelum COVID itu. Iya, benar. Nah, kemudian beberapa mungkin masih tahun lalu keluar PMK tentang itu pajak tadi itu 40% atau berapa. Kemudian hilang semua tuh UMKM. Itu mungkin contoh di lapangannya ya. Ini pelaku usaha kecil, belum pelaku usaha yang Gede. tadi mall dan seterusnya yang Iya, apalagi kita ngomong banyak perusahaan kita ini sekarang kita tekstil sandang, terutama tekstil nih. Proses tekstil sekarang itu tidak menciptakan, tidak membuat, meng-create tekstil. Tapi mereka ngimpor dari luar bahan yang sudah jadi, tinggal di stempel di sini. Jadi banyak perusahaan tekstil di Indonesia hari ini menjadi tukang stempel saja. Fakta di lapangan terjadi adalah kenapa seperti itu? Ketika mereka impor bahan baku sudah kena cukai. Kalau barang jadi kena PPN. Seharusnya dengan posisi COVID yang menyatakan, pemerintah sendiri menyatakan loh, ini bencana nasional non alam. Stimulus dong pada para pengusaha. Ketika para pengusaha kasih stimulus terkait masalah pajak dan kebijakan-kebijakan lainnya, otomatis berdampak pada tenaga kerja juga. Pengangguran mungkin tidak bisa berkurang, sehingga PHK tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau seperti itu, dengan nilai, hari ini kita ngomong, saya pernah cek di lapangan, ini fakta, harga sol sepatu impor dari negara Cina itu cuma Rp9.000 sepasang sol. Sepasang solnya. Ya. Tolong dilihat sol sepatu saya ini. Dengan kualitas yang sama nih, perusahaan kita menciptakan sol sepatu, membuat sol sepatu itu mereka menjualnya 14.000. Itu dengan nilai yang sangat mereka keuntungan minimal banget. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kebijakan pertama pasar bebasnya. Kedua, bagaimana PPN-nya tinggi di kita. Belum lagi bahan baku ini kebanyakan impor juga. Sehingga apa? Tidak daya saing jualnya tidak bisa tercapai. Kalau kita ngomong mempertahankan iklim kerja di Indonesia, iklim industri di Indonesia, maka gunakanlah stimulus pemerintah. Kenapa tidak gitu loh? Bukan pemerintah hari ini semuanya dikasih pajak, bahkan rakyatnya pun harus bayar pajak dan semuanya lengkap. Tapi stimulusnya untuk dunia usaha sendiri bagaimana? Ini dampaknya kalau kita ngomong efek domino. Dengan pajak tinggi maka perusahaan akan UMKM dan lain-lain kolab. Semakin kolabnya mereka maka terjadi pengangguran. Terjadinya pengangguran maka daya beli masyarakat juga rendah. Ini efek domino yang terjadi dengan satu kebijakan bernama pajak. Gitu. Tapi semua pajak memang meningkat ya, Bung ya? Semua pajak meningkat. Dan melebar juga apa namanya yang dipajakin juga lebih. Jadi selain saya di dunia pekerja kan pasti saya sering bersinggungan dengan orang-orang kawan-kawan dari pengusaha. Iya. Apa keluhan teman-teman pengusaha itu? Pengusaha pasti ngomong itu bahwa hari ini kita ngomong kebijakan pemerintah seperti ini kayak kemarin masalah stimulus perbankan ternyata juga bagi kami harus tetap bayar. Yang kedua mereka ngomong masalah pajak. Lagi ada beberapa hal sekarang di sektor tekstil bahwa ketika satu produk ini jadi pajaknya berapa, ini menjadi masalah bagi mereka. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga curhatan dari kawan-kawan dunia usaha. Karena apa? Ketika mereka curhat pada kita, mereka win-win solution seperti apa? Karena mereka sebenarnya beberapa pengusaha yang baik, yang baik, yang cenderung malah pengusaha-pengusaha lokal kita, orang-orang yang baik. Mereka itu pinginnya bahwa dunia usaha ini mereka tetap jalan, sehingga tenaga kerja tetap bekerja. Tapi
mereka terpaksa menutup perusahaannya karena terbelit hutang dan regulasi pemerintah yang membuat menjadi hutang. Terbelit utang dan regulasi pemerintah. Jadi regulasi pemerintah bukannya mendinamisir pelaku usaha dan buruh, tapi justru malah menjadi salah satu alasan kemudian itu salah satu menutup. faktor. Salah satu faktor penyebab banyaknya yang kolab ya. Yap. Ini kebijakannya kayak apa? Seharusnya seperti apa, Bung? Kalau kita ngomong seharusnya seperti apa, maka berkali-kali kita ngomong menjadi di negara Asia adalah dengan upah tertinggi. Berkali-kali menteri kita ngomong seperti itu. Ada beberapa menteri ngomong. Tapi mereka juga nggak melihat bagaimana di negara Vietnam, beberapa negara saat ini industrinya agak maju. Ternyata ketika kita teliti kebijakan pemerintah terkait masalah pajak, bagaimana pembebasan pajaknya, bagaimana pembebasan terkait masalah pengurangan cukainya dan lain-lain, biaya impor atau biaya ekspornya, ini menjadi daya tertarikan para pengusaha untuk menyalurkan modal di sana. Iya. Jadi kalau hari ini kan enggak, seolah-olah pekerja ini menjadi beban usaha tertinggi. Padahal kalau kita ngomong jujur, bukan pekerjaannya, ini banyak regulasi. Oke. Kan kita kan negara perizinan nih. Iya. Mau seperti ini izinnya bagaimana, mau seperti ini izinnya bagaimana. Kalau regulasi secara resminya oke lah. Tapi bagaimana terjadi di lapangan bahwa bagaimana dengan regulasi tanda kutip yang di bawah meja. Ini kan cost flow perusahaan yang sifatnya juga membuat dunia usaha semakin turun dan kepercayaan pemerintah terhadap kita, kepercayaan asing terhadap kita untuk menanamkan investor terhadap dunia usaha di Indonesia sangat berkurang. Tadi yang tutup perusahaannya di Indonesia pindah ke Vietnam. Ada beberapa sih. Jadi kita cek kemarin ada beberapa perusahaan bukan pindah sebenarnya. Mereka juga buka usaha di Vietnam dan tempat-tempat yang lain di Asia. Di sisi itu kan menjadi bagaimana penyerapan tenaga kerja kita menjadi kurang karena produksinya kan bagian bergeser ke sana. Nah, kalau kita dengar kan munculnya UU Cipta Kerja, nama saja Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ya kan? Konon katanya juga membuka menggelar karpet merah untuk dunia usaha investor, gitu kan? Namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini berkorelasi nggak? Tadi kan pemerintah harus menciptakan investasi, dunia usaha berkembang, kemudian menyerap tenaga kerja. Faktanya gimana dengan Undang-Undang Ciptaker dan turunannya, meskipun kemarin juga diputus sama MK untuk ditangguhkan gitu? Jadi gini, kalau kita ngomong Cipta Kerja dan undang-undang turunannya, fakta di lapangan akan menciptakan dunia iklim usaha baru di Indonesia, menciptakan suatu tempat usaha baru di Indonesia. Saya lihat beberapa tempat perusahaan tetap, jadi nggak ada penambahan jumlah perusahaan signifikan. Beralih iya. Jadi salah satu contoh perusahaan dengan nilai UMK tertinggi, mereka akan beralih kepada perusahaan dengan tempat nilai UMK yang rendah. Cuma memindah aja, berpindah. Dan ngomong perpindahan berarti kan bukan ada penambahan dong. Jadi beberapa perusahaan sekarang yang di Jawa Barat dengan UMK tinggi ini, mereka berbondong-bondong mulai pindah ke Jawa Tengah, daerah Batang dan sekitarnya. Apalagi ada kawasan ekonomi khusus sekarang dong. Sehingga kita ngomong ada perusahaan baru muncul, saya ngomong tidak. Saya ngomong tidak, sebab apa? Ini pindah. Jadi pelaku usahanya sama ya? Pelaku usaha sama, mereka pindah dari titik A ke titik B. Apakah ada penamakan ini menciptakan lapangan kerja baru? Tidak. Di sini berkurang, di sini bertambah. Iya, tapi kan pindah. Tidak menyelesaikan suatu masalah. Seharusnya kalau ngomong penambahan sektor usaha, di sini harusnya tetap dong. Di titik A tetap, titik B tercipta baru. Bung Andika, di Undang-Undang Ciptaker itu kan untuk mendirikan badan usaha cukup satu orang menjadi PT, bisa gitu. Itu apakah itu juga signifikan? Sebenarnya bukan masalah satu orang boleh menjadi PT. Dengan modal berapa boleh menjadi PT. Iya. Bagaimana regulasi PT ini tercipta, regulasi PT ini terbentuk dari awal sampai dia menjadi PT dan menghasilkan. Ini keuntungannya bagaimana sebuah perusahaan? Itu saya dari sisi normanya sudah nggak serak nih. PT itu kumpulan modal yang kita kenal kan. Tiba-tiba satu orang bisa mendirikan PT. Modalnya kumpulannya dari mana ya? Kalau saya sih bukan melihat dari sisi itunya. Saya perusahaan mau didirikan satu atau dua orang, kalau bagi kami sih sederhana aja.
selama regulasinya tidak dibenarkan, bagaimana PT ini berdiri, bagaimana pajaknya seperti apa, bagaimana cukainya bagaimana seperti apa, bagaimana stimulus pemerintah seperti apa, lagi perusahaan baru. Harapan sih kalau perusahaan baru berdiri, kasih dong stimulus dulu, sampai berapa tahun pajaknya free dulu. Karena apa? Supaya dia bisa berkembang dulu. Kalau sudah berkembang, yuk pajaknya gitu toh. Kalau baru berdiri sudah kena pajak, ini yang masalah. Iya. Jadi beban pelaku usaha ini baru mulai saja sudah bebannya banyak ya. Nah, sudah berhitung tahun depan pajaknya Untung berapa juga nih? belum. Untung juga belum ya kan? Untung juga belum. Apalagi balik modal juga belum malah. kan dalam perusahaan berdiri kan dalam masa trial. Iya. Trial mesin, trial apa, pasti terjadi error. Dan ini juga harus dipikirkan oleh pihak pemerintah. Oke. SPSI kemarin kan ikut ke MK ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sudah diputus. Sudah. Pemerintah bagaimana merespon terhadap putusan MK ini? Kalau pemerintah menyatakan putusan MK ini terkait Cipta Kerja masih tetap berlaku dan juga turunan-turunannya dari sisi pandang pemerintah. Sehingga kemarin kita waktu di PHI pun bahkan di Dinas Tenaga Kerja kita ada sengketa 22 2004 terkait perselisihan hubungan industrial masih menggunakan dasar aturan dari PP 3536 dan turunannya Cipta Kerja. Padahal dari sisi sini tadi sisi pekerja menyatakan tunda dulu sampai 2 tahun perbaiki. Setelah diperbaiki nanti ayo digunakan kalau ada perbaikan. Tapi sisi pemerintah tidak, penundaan ini adalah untuk perbaikan tapi tidak menghilangkan esensi bahwa ini berlaku. Jadi fakta di lapangan adalah pemerintah tetap bahwa ini tetap berlaku. Sedangkan di bawah sendiri kayak Dinas Tenaga Kerja, mediator Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain, mereka tidak berani melawan terhadap instruksi dari atas. Dari atas itu dari mana? Langit. Kalau kita ngomong dari atas, mereka berjanji kan birokrasi kan. Tidak perlu dijelaskan secara detail lah. Iya. Siapa tahu Bung Andika dengar bisik-bisik dari siapa begitu ya kan? Kayak kemarin aja lah kita ngomong terkait masalah pengupahan, menjadi beberapa tempat daerah kan sempat rame. Bahkan terjadi ada kasus sedikit anarkis di daerah Indonesia sini juga, salah satu provinsi sampai masuk ke ruangan gubernur. Ini kan juga masalahnya apa? Ada sudut pandang yang berbeda ketika pekerja menyatakan ini PP-nya tunda dulu dong berarti turunannya. Jadi pemerintah sendiri menekan bahwa nggak bisa, ini tetap berlaku. Sehingga sudut pandang ini terjadi. Jadi putusan MK yang cukup jelas menurut saya cukup jelas kan, ini ditangguhkan, kemudian tidak boleh mengambil kebijakan strategis, tidak boleh mengeluarkan aturan turunan selama 2 tahun sebelum ada perbaikan itu kan. Menurut saya kan agak ya lumayan jelas lah, meskipun mungkin apa yang dimaksud strategi dan seterusnya itu multitafsir ya. Tapi faktanya di lapangan pemerintah tetap menjalankan UU CK, sementara buruh berpatokan dengan putusan MK ini. Ini justru menimbulkan jadi gini, beda payung hukum dalam putusan MK tersebut seolah-olah menjadikan ring tinju bagi pekerja dan pengusaha. Sahabat JSG silakan, ini statement Bung Andika ini, putusan MK justru menciptakan ring tinju dalam urusan hubungan industrial. Karena sisi lain pengusaha pasti tetap menggunakan statement menggunakan analogi pemerintah di mana bahwa undang-undang ini tetap berlaku. Cipta Kerja dan turunan berlaku. Di sisi pekerja sendiri menyatakan tidak berlaku. Tunda dulu. Silakan sahabat JSG komen ini menarik ini, ring tinju katanya. Luar biasa. Terus itu apa ujungnya dari perbedaan penafsiran itu ketika misalnya UMP? Kalau kita ngomong ring tinju nih, sedangkan wasit di sini adalah pemerintah. Pengusaha dan pekerja kan didebatkan toh. Mereka berdebat dengan mulai dari bipartit sampai di posisi mereka berdebat di posisinya apapun juga. Makanya yang signifikan hari ini adalah fakta itu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama hampir semua perusahaan ini berubah. Yang dahulu perjanjian kerja bersama kan dasar acuannya paling rendah adalah Undang-Undang 13 2003. Hal ini dasar aturan terendahnya adalah Cipta Kerja. Dan dipaksakan seperti itu. Makanya ketika saya ngomong ring tinju nih, para pihak selama
berpegang teguh pada posisi masing-masing. Berarti review itu terjadi di semua perusahaan dong, di level-level terkecil serikat pekerja gitu ya? Iya. Jadi pengusaha bagaimana mereka menyatakan ini cipta kerja, kita gunakan cipta kerja nih. Pekerjaan ngomong tangguhkan. Dilematisnya ketika masuk ke wilayah yang sifatnya harus ada mediasi dari dinas tenaga kerja pun masih mengamini bahwa cipta kerja ini berlaku. Sampai ujungnya apa? SKB-nya gimana? PKB? Perjanjian kerja bersama antara pekerja dan akhirnya kesepakatannya kayak apa itu? akan sulit sekali. Jadi paling tidak tergantung kebijakan dari pihak pengusaha. Ada beberapa pengusaha yang bijak menggunakan PKB yang lama. Pengusaha yang bijak dan tahu bahwa kebutuhan tenaga kerja bukannya sebagai aset, tapi menjadi mitra dari pengusaha. Ini menggunakan PKB yang lama, tapi berbeda dengan konteksnya ketika pengusaha menyatakan bahwa pekerja itu menjadi aset yang nilainya ada cash flow di situ, ada pengeluaran yang dikeluarkan di situ, dan pengeluaran yang banyak lagi itu akan mereka gunakan undang-undang cipta kerja. Di situ kalau yang di pertama win-win solution lah kira-kira begitu ya, pengusaha dan buruh sepakat menggunakan yang lama gitu ya. Tetapi bagi yang menafsiri undang-undang cipta kerja tetap berlangsung, maka mau nggak mau harus sengketa. Kemudian ini buruh mungkin posisinya di bawah gitu ya, terpaksa gitu ya. Terpaksa. Dan mau nggak mau kita menerima perjanjian itu terpaksa, kalau enggak ke PHI ya. Nah, PHI pun juga sama. Ternyata beberapa putusan PHI masih mengamini cipta kerja. PHI di tingkat level mana nih? Sampai pengadilan? Pengadilan. Berarti sampai pengadilan hubungan industrial? Iya, jadi kemarin ada beberapa putusan tuh putusannya isinya aturan cipta kerja. Oke. Ini kalau dalam bahasa positifnya putusan MK itu tidak efektif berlaku. Ya. Tetapi dalam bahasa, karena MK itu kan pengawal konstitusi. Ya. Putusan MK itu final and binding, tidak mungkin ditafsirkan lagi, tinggal dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan ini tidak taat hukum, tidak menimbulkan kepastian hukum, dan juga bisa nggak kalau melanggar konstitusi gitu? Seharusnya kan pemerintah taat konstitusi nih. Iya. Tapi kita tahu sendiri, bagi kami ternyata juga hemat saya sendiri sih, pemerintah menafsirkan seperti itu juga karena putusannya tidak, kalau kita ngomong putusan cipta kerja saat ini beda dengan putusan-putusan MK yang lain loh. Betul, karena ini memang luar biasa, ini kan uji formil nih. Jadi beda dengan putusan-putusan MK yang lain. Ketika ngomong putusan MK yang lain itu berbeda dengan cipta kerja. Nuansa cipta kerja ini putusan MK kan sangat ambigu sekali, dua sisi boleh menafsirkan. Seharusnya kalau ngomong uji formil, kelayakan uji formil tidak sudah cacat nih formilnya. Seharusnya kan sudah, pernyataannya kan tidak berlaku, bukan syarat. Ya syarat ini yang menjadi dua kubu, antara kubu yang pro dengan posisi bahwa ini bukan tetap berlaku dan saat ini ada ngomong tidak berlaku, ini kan menjadi saling berhadapan-hadapan. Oke, Bung Andika, kita ngobrol sudah kurang lebih 30-40 menit gitu ya. Nah, tadi ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, dampak COVID terhadap tenaga kerja ini luar biasa, mulai dari kemudian terjadinya PHK dengan alasan force mayor, kemudian tentu pesangonnya lebih rendah. Ketika sudah di PHK tidak punya pekerjaan lagi, buruh masih dibebani dengan BPJS Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan. Kalau tidak bayar iuran tidak bisa digunakan juga. Dan di sisi yang lain juga ada keputusan Presiden kalau nggak salah yang tentang syarat BPJS ini untuk semua, membuka apalagi ya, misalnya sistem administrasi, misalnya teman-teman buruh yang sudah di PHK mau pindah ke ojek online misalnya gitu ya, jadi driver ojek online, ternyata dia mengurus SIM harus ada BPJS Kesehatan. Buruh yang sudah di PHK tentu akan kesulitan untuk memenuhi itu karena belum iuran, income-nya nggak dapat, dan tentu ini akan berakibat kepada pengangguran yang lebih besar lagi. Ini juga menurunkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan konsumtif terutama gitu ya. Nah, oleh karena itu juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang tadi dalam perspektif pelaku usaha
ternyata kebijakan pemerintah ini juga tidak menguntungkan benar-benar. Ternyata ada stimulus keuangan, ternyata cuma menangguhkan utang, Ya. tetapi itu hitungannya sama saja. Kemudian eh, Pajak pajak-pajak yang luar biasa justru bertambah banyak kepada pelaku usaha ini juga. Ya. Pelaku usaha juga menjerit. Sementara kemudian ada undang-undang yang disodorkan seolah-olah ini membuka investasi seluas-luasnya, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membuka investasi yang besar, ternyata juga tidak di lapangan tidak menciptakan lapangan kerja yang dapat digunakan oleh teman-teman yang di PHK karena pandemi COVID ini. Ini Bung Andika, masukan untuk pemerintah bagaimana? Satu gini, seharusnya pemerintah komitmen nih ketika ngomong undang-undang cipta kerja, membuka dunia usaha, maka bagaimana menanggulangi terkait masalah pengangguran nasional, lapangan pekerjaan yang baru terbentuk, kasih stimulus yang benar-benar bisa mendukung dunia usaha. Di mana stimulus tersebut bisa berupa keringanan pajak atau bahkan tidak bayar pajak beberapa tahun dulu, seperti di negara Asia yang lain. Kedua, ketika ngomong impor dan lain-lainnya, maka juga kurangin untuk biaya-biaya masuknya, cukainya. Yang ketiga, kita harus berani. Pemerintah harus berani terkait pasar bebas ini, harus berani menyetop beberapa hal yang sifatnya tidak boleh masuk ke Indonesia. Protek berarti, Harus protek. protek. Karena ketika itu masuk ke Indonesia dengan mudah dan karena pasar bebas mereka masuk mudah sekali dengan nilai yang murah, maka daya saing usaha di Indonesia akan hancur. Kenapa? Hari ini kita melihat semua banyak produk-produk Cina masuk Indonesia. Dan produk tersebut lebih murah daripada produk buatan Indonesia. Ini yang menjadi persaingan usaha nggak sehat bagi pengusaha lokal Indonesia. Protek, harus berani menentang. Jadi saran Bung Andika untuk para pemerintah ya, pertama perlu adanya stimulus keuangan, kemudian ada masa uji coba, tadi bahasanya apa? Uji coba trial ya, pengurangan pajak atau penarikan pajak yang memang trial berapa tahun gitu, kalau sudah berjalan baru diberlakukan pajak. Kemudian yang ketiga tadi ada proteksi terhadap beberapa kebutuhan dasar bahan pokok ya, bahan pokok ya, bahan pokok industri. Iya, bahan pokok industri yang sifatnya itu posisinya bukan hanya bahan pokok, hasil jadi pun harus diprotek. Jadi pemerintah harus bisa berani dong. Kalau kita ngomong pasar bebas, kita sudah memang tangan pasar bebas pemerintah hari ini dengan pihak Cina dan lain-lain, tapi harus berani ambil sikap. Ada hal yang diprotek gitu ada ya. Ada diprotek. Kalau enggak kita hancur. Sebab apa, produk hari ini kita lihat benar-benar, terutama tekstil sandal kulit nih. Produk dari Cina itu sangat lebih murah sekali daripada produk asli Indonesia. Iya, tadi Bung Andika ngasih soal sepatu, sekarang bahan kulit gitu ya. Tekstil silakan teman-teman JSLG, sahabat JSLG Official, untuk komen ini masukan Bung Andika untuk pemerintah. Harapannya ini pemerintah dengar kemudian bisa mengambil kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha. Saran untuk pelaku usaha? Saran untuk pelaku usaha gini, untuk para pelaku usaha sebenarnya yuk gandeng dengan para pekerjanya. Jangan antipati dengan para pekerja. Pada intinya ketika bersatu dengan para pekerja, suarakan apa yang menjadi keluhannya. Karena kami pekerja ini juga menunggu bahwa para pengusaha yuk satu-satu, kita menjadi satu kesatuan. Pekerja pengusaha itu adalah satu kesatuan, satu tubuh. Di mana ketika nggak ada pekerja juga perusahaan nggak akan menjalankan. Tidak ada perusahaan pun pekerja nggak bisa kerja. Pada intinya satu kesatuan tubuh ini sama-sama kita berjuang bersama-sama. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, pemangku kebijakan yang tidak relevan dengan dunia usaha saat ini, yuk sama-sama kita bergerak. Jangan takut para pengusaha untuk bersuara terhadap pemerintah, karena pekerja akan mendukung. Selama itu objektif dan selama itu memang benar-benar untuk kepentingan dunia usaha Indonesia. Luar biasa, ini sarannya keren untuk pelaku usaha, mengajak memposisikan tenaga kerja sebagai mitra, bahkan menjadi satu tubuh untuk berjuang bersama menghidupkan dunia usaha yang kemudian bisa menguntungkan bersama antara pelaku usaha dan buruh. Untuk teman-teman buruh, apa masukannya? Teman-teman buruh begini, dengan kondisi hari ini COVID-19 yang memang menjadi pandemi, jangan patah arang, jangan patah semangat. Kedua lagi, lihat juga kondisi perusahaan seperti apa.
kita memang meminta normatif, hak normatif, kadang kita meminta lebih hak normatif, tapi lihatlah kondisi perusahaan bagaimana. Jangan sampai perusahaan ini menjadi tutup dan merugi karena permintaan-permintaan konyol kita. Intinya militan boleh, tapi goblok jangan. Oke. Jadi saran saya pada semua pekerja di Indonesia adalah satu, jangan mau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan beberapa orang yang sifatnya nanti membuat kondisi usaha di Indonesia menjadi tidak stabil. Sekali lagi, berkali-kali saya ngomong kepada teman-teman pekerja, kalian militan boleh, tapi jangan pernah jadi orang goblok. Meleklah hukum. Oke, Bung Andika memberikan saran singkat, padat dan jelas. Militan boleh, goblok jangan. Ya. Gitu kan? Meleklah hukum. Tapi jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Bung Andika, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Siap. Dan barangkali perlu closing statement kepada teman-teman CSLK Official. Terima kasih atas undangannya ke sini. Jadi mungkin beberapa kata saya memang terdengar kayak keras banget. Memang itulah pekerja itu memang harus menyatakan apa adanya dengan kondisi apa adanya. Kalaupun ada ya pihak-pihak yang saat ini tersinggung dengan statement-statement saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi apapun yang statement kan memang demi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat CSLK. Terima kasih Bung Andika, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman semua biar memberikan manfaat kepada banyak pihak. Siap. Sekali lagi terima kasih Bung Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.